Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jahin ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa fakhrina wa maulana Muhammad hadihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. Sama-sama kami muliakan segenap para habaib, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengingat Allah dan Rasul-Nya, untuk bersama-sama menghadiri ilmu, bersama-sama menuntut ilmu Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menghadiri tasyakur, syukuran daripada Al-Ustaz Slamet yang baru-baru ini diberikan nikmat yang besar oleh Allah, yaitu dikaruniai seorang putri. Kita doakan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, manfaat untuk agama, dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan lupa salawat dan juga salam selalu dan senantiasa terlipat curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sahabatnya, kerabatnya, dan semoga sampai kepada kita serta telah kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang biasa kita baca di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana sampailah kita ke Maqalah As-Sabi'ah wal 20, yaitu maqalah yang ke-27. An Sa'ad bin Hilal rahimahullah, datang dari Sayyidina Sa'ad bin Hilal, semoga Allah merahmatinya. Innal abda idza adnaba manallahu ta'ala alaihi bi arba'i khisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu sihah wa la yudhiru alaihi dhanba wa la yu'aqibuhu ajilan. Dari Sayyidina Sa'ad bin Hilal rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau mengatakan, innal abda, sesungguhnya manusia itu, idza adnaba, apabila melakukan perbuatan dosa, apabila melakukan perbuatan maksiat, perbuatan salah menentang Allah Subhanahu wa taala, manallahu ta'ala alaihi bi arba'i khisalin. Orang tersebut dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 nikmat. Kita bisa bayangkan inilah besarnya kasih sayang Allah, khususnya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa,
yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan 4 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, la yahjubu anhur rizqa. Allah Subhanahu wa taala tidak menutup darinya rizki. Artinya walaupun umat Nabi melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala tidak menutup darinya rizki. Masih diberikan rizki, baik itu berupa uang, baik itu hati yang tenang, baik itu kesehatan, padahal orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Dan ini termasuk khususiyah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jangan salah mengartikan, ya usah gawe dosa baik bakal mengkonon mah. Maderga rezekinya beli ditutup ning Gusti Allah ya aja. Agin arane gagal paham gini. Ya arane gagal paham. Walaupun demikian kita harus bisa berusaha untuk tidak melakukan dosa, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik secara zahir maupun batin, baik sendirian ataupun di hadapan orang yang banyak. Usahakan selalu menjalankan perintah Gusti Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nikmat yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala yahjubu anhu sihah. Walaupun orang tersebut berbuat dosa, orang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahjubu anhu sihah. Allah ta'ala masih tetap memberikan kepada orang tersebut kesehatan. Alhamdulillah. Main togel jalan tapi yang masih sehat baik. Main judi online jalan tapi ya sehat baik. Zina, maksiat, membicarakan keburukan orang lain, saling bermusuhan, tapi yang masih diparingi sehat. Ini bukan kitanya yang hebat, tapi besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermaksiat, berbuat dosa, tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang ketiga, wala yudhiru alaihi dzanba bal yasturuhu. Walaupun orang tersebut berbuat dosa, Allah ta'ala tidak langsung menampakkan dosa tersebut di hadapan orang lain, justru ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditutupi. Berbeda dengan umat-umat yang dahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang dilakukan, maka otomatis mau tidak mau akan tertulis di pintu-pintu rumah mereka, Fulan bin Fulan mencuri, Fulan bin Fulan berzina, Fulan bin Fulan korupsi dan lain sebagainya. Dan gak bisa dihapus. Setiap orang yang lewat melalui mesti melihat dan membaca, oh Fulan bin Fulan mencuri.
ya secara langsung dibeberkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah umat Kanjeng Nabi walaupun dosane sabreg-abreg, maksiate pirang-pirang, tidak dibuka dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup-tutupi. Cuman ya kadang-kadang kula sampeyan dewek sing buka. Kula sampeyan dewek sing buka. Priben bukane? Bengi nyolong ayam. Tangga beli weru, batur beli weru. Ayamnya disembelih, dimasak, wis mateng ngundang wong, acara makan-makan. Wis pragat, dau ngomong, "Buru beli ayam mau kah?" Priben ayame ka oli nyol. Padahal Gusti Allah wis nutupi ku. Lah kasih weru ayam colongan pula kala kasih paham. Tapi dibuka dewe. Oleh karenanya kalau perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, jangan sekali-kali kita bercerita kepada orang lain. Sudah syukur ditutup oleh Allah aibnya. Kenapa kok kita sebar-sebarkan? Jangan, sudah tutup. Ya, Allah saja menutup, maka diri kita juga jangan sampai menyebarkan aib kita masing-masing. Sebab nanti di akhirat repot. Kita mau masuk surga, ababram geret-geret kok dikit enak turun mancing surga. Apa sih bang? Siraku pernah cerita, mangan-mangan ayamnya oli nyolong, bisa mancing surga. Nah, protes apa brame? Sebab apa? Lagi ning alam dunia weru aibe. Weru dosane. Naudzubillah min. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lantas Allah Ta'ala langsung memberikan azab kepada orang tersebut. Ya ditunda, ditonggoni ning Gusti Allah. Coba bocah inti tas kelakoni dosa, istighfar tabli, ditonggoni. Jaluk ampun tabli kinki tas kelakoni dosa ki, ditonggoni ning Gusti Allah. Tidak serta-merta setelah melakukan dosa lalu orang tersebut ditimpa, diberikan azab, siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu sekali melakukan dosa, agak kurang santang. Umat Nabi Lut habis, ya, langsung turun azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, ya masih diberikan kasih sayang yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga nama baik, yaitu nama baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja gawe isin kanjeng Nabi, kalau bisa jadikan Nabi Muhammad bangga ya dengan adanya kita. Bangga. Bagaimana caranya? Sunnah Nabi hidupkan. Selalu menuntut ilmu, berakhlak mulia, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hukiya ana Adam alaihi salam dan diceritakan sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, beliau berkata, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomat ma'a'toniha. Apa kata Nabi Adam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada Nabi Adam.
Bayangkan umat Kanjeng Nabi oleh 4 kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya padahal sudah Nabi Abul Bashar. Namun beliau tidak mendapatkan 4 kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 4 kemuliaan tersebut? Ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Kemuliaan yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada Nabi Adam adalah qabulu taubati kana bi Makkah. Nabi Adam itu merasa berbuat salah, merasa bersalah kepada Allah. Tapi kalau kita menghukumi Nabi Adam itu berbuat salah, ya nggak benar. Ya, tapi Nabi Adam merasa bersalah. Ya, ketika Allah Ta'ala cegah dan larang Nabi Adam la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan dekat-dekat pohon kuldi. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Namun Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa terbujuk rayuan iblis dan makan buah kuldi, lalu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam merasa bersalah. Tahunan, puluhan tahun Nabi Adam bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika turun dari surga, di mana tempat istighfarnya juga belum diterima oleh Allah. Jalan-jalan kemana-mana, ternyata istighfarnya belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun Nabi Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi Adam berada di Makkah, maka istighfarnya Nabi Adam baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummatu Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan, bertaubat, beristighfar dimanapun tempatnya, fayuqbalu taubatuhum, maka taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu. Kita istighfar di kerupak, istighfarnya sungguh-sungguh, taubatnya sungguh-sungguh, maka taubat kula sampean diterima ning Gusti. Kula sampean ngali ning Jakarta melakoni perbuatan dosa, lalu beristighfar kepada Allah, istighfarnya tetap diterima ning Gusti. Dimanapun tempatnya, umat Nabi Muhammad ketika taubat, ketika beristighfar mesti diterima oleh Allah Subhanahu. Barang Nabi Adam di tempat istighfar sampai puluhan tahun beli diterima-terima ning Gusti Allah, kecuali di satu tempat, yaitu di Mekah. Alhamdulillah. Wasani, dan yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Lalu yang kedua kata Nabi Adam, anni kuntu labisan, saya ini berpakaian, falamma asaitu, ketika saya berbuat salah, ja'alani uryanan, Allah Ta'ala melepaskan pakaian yang saya pakai. Jadi turun dari surga tanpa pakaian. Wa ummatu Muhammad, sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayulbisuhum, umat Kanjeng Nabi bermaksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang.
Tapi apa? Fayul bisuhum, masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kula sampeyan arep Jakarta kan, jalan Pantura itu akeh warung remeng-remeng. Ya lampune abang hijau kuning kelap-kelip laplop-laplop. Ya, maksiate ya undaan. Ya, tapi wis undaan masih tetap diklambeni ning Gusti Allah. Metu sing kono ya klambian maning, rapi maning, ganteng maning. Alhamdulillah, tapi aja dilakoni. Tahu sih enak, dulu enak. Ya, justru kita harus menjauhi. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Wasalis, dan yang ketiga, lama asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Kemuliaan yang ketiga, lama asaitu, ketika saya berbuat salah, Allah Ta'ala memisahkan saya dan memisahkan istri saya. Pudun sing surga Adam anana dengan di Siti Hawa pun nepluke mendi ora kumpul bareng, ora ketemu, misah, dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Kanjeng Nabi ketika bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Allah Ta'ala tidak memisahkan mereka, masih tetap dikumpulaken ning Gusti Allah. Balik radine masih anaknya masih ada, padahal tak tas maksiat. Tidak serta-merta dipisah oleh Allah, masih dikumpul-kumpulaken ning Gusti Allah. Itulah kehebatan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, warabi'ah, anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah fayudkhiluhum fiha idza tabu. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam, sesungguhnya saya ini berbuat salah, sudah berada di dalam surga. Ya, Nabi Adam berbuat salah, sudah berada di surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat, berbuat salah kepada Allah di luar surga, belum masuk surga. Tapi apa? Ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, bermaksiat di luar surga, akan tetapi akhirnya dimasukkan ke dalam surga apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bisa bersyukur Allah Ta'ala menjadikan kita semua ini sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, keistimewaan untuk umat Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah Nabi beliau, tapi ingin menjadi umat Kanjeng Nabi. Ya, sudah Nabi ini Nabi Musa, tapi kepengen jadi umat Kanjeng Nabi. Udah sampeyan sing ora kepengen, tapi alhamdulillah ditakdirkan jadi umat Kanjeng Nabi. Oleh karena itu jaga nama baik Kanjeng Nabi. Jadilah kita ini umat Nabi yang mulia, umat Nabi yang nurut tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, umat Nabi yang menghidupkan sunnahnya, umat Nabi yang berakhlak mulia, umat Nabi yang bermanfaat baik untuk agama
dunia sampai akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua mengaku dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan setelah panjang umur, setelah kita hidup di alam dunia penuh dengan kesenangan, kegembiraan, maka kelak Allah Ta'ala memberikan husnul khotimah kepada kita semua, dan kita semua dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.